Motif pembunuhan pengusaha gorden Koin Nur Aini yang dibunuh oleh mantan suaminya beberapa hari lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Banjarnegara. Kapolres Banjarnegara Erik Budi Santoso menyampaikan motif SH membunuh istrinya karena menolak ajakan rujuk. Tersangka SH mengajak rujuk dengan korban yang telah cerai 6 bulan lalu. Pengadilan Agama telah mengeluarkan putusan akta cerai pasangan tersebut pada bulan Januari 2024. Sementara hasil otopsi dokter forensik, penyebab kematian korban diduga akibat tusukan hingga ke jantung. Atas perbuatannya, tersangka SH dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan tersangka diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Diberitakan sebelumnya warga Banjarnegara digegerkan adanya kabar pembunuhan di Dukuh Kerajaan, Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Kamu berapa tahun? 33. Kamu kenapa melakukan ini? Mas? Gila. Kenapa kok? Dari kita lihat dari sebelumnya, kenapa kamu gila? Ingin rujuk kembali, pengennya, tapi almarhum nggak mau. Nggak mau, terus kok bisa sampai bisa ada keinginan untuk nusuk korban? Ya karena pada saat itu si korban itu menitipkan kunci kepada orang yang membuat saya sama dia berselingkuh. Ada orang ini, maksudnya itu orang ketiga atau bagaimana? Intinya orang yang membuat saya sama istri saya, jadi istri saya itu mengajukan. Jadi karena itu ya? Ya karena kenapa nggak orang lain? Toh dia gara-gara dia kamu jadi membuat saya. Tapi saya nggak berpikiran dia itu selingkuh sama dia. Kenapa saya intinya nggak berpikiran sama siapa. Untuk sangkulnya sudah disiapkan sebelumnya? Itu memang ada di mobil. Ada di mobil? Ya memang sangkul itu udah lama ada di mobil. Untuk memang saat selama menikah sempat ke DRT gitu? Ya dulu. Ya dulu kamu pernah ngancem istrimu waktu tahun 2019 pernah dilaporkan ke Polres Banjarnegara ya? Waktu itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya? Iya. Kamu pernah. Nah, terus kemudian Ya juga. tapi ya benar. Ya. Karena dia hamil, karena saya nggak tahu dia nggak tahu. Memang kalau dia hamil itu benar-benar apa ya, ngemong lanang ini gitu. Sampai saya hilaf, nendang meja dulu, kacanya itu mengenai tangan saya. Saya di Kapolres ini waktu itu yang menyidik kemudian gitu. Kamu pernah sebelum kejadian ini kamu pernah ya komunikasi yang agak nadanya mengancam nggak ke almarhum? Waktu sebelum ini sehari, 2 hari, seminggu atau satu bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Waktu dia pergi liburan ya Pak. Oh, pernah mengirim nge-WA ya? Nge-WA atau nelpon? Apa yang suara itu? Oh, pesan suara, voice note. Bunuh itu bilangnya. Voice note. Ya kurang lebih. Kalau sebelum kejadian cekcoknya itu soal apa? Itu soal kunci itu sebelum kejadian? Iya. Betul. Sebelumnya kerjanya apa, Mas? Kejadian? Gorden sama saja. Oke. Kalau mau datang lu minum ya? Iya. Aku berarti. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, nah, hari ini Polres Banjarnegara
akan melaksanakan rilis terkait dengan perkara tindak pidana pembunuhan. Baik, Polres Banjarnegara telah mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara SH, 33 tahun, sesuai dengan KTP warga Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, namun aslinya adalah warga Purbalingga, terhadap korban KN, warga Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, yang merupakan mantan istri tersangka. Kejadian sendiri terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 4.30 di rumah bibi korban. Motif yaitu korban menolak diajak rujuk kembali, sedangkan pelaku masih punya keinginan untuk rujuk dengan korban. Tersangka tidak mau cerai dengan korban, di mana 6 bulan sebelumnya sudah ada putusan cerai dari pengadilan agama. Tersangka tidak mau cerai dengan penyebab perceraian karena KDRT, dan pelaku sering mabuk dan mengancam akan membunuh. Hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Pada saat itu juga korban pernah melaporkan KDRT ke Polres Banjarnegara pada tahun 2019. Akan tetapi pengaduan tersebut dicabut karena korban memaafkan dan mereka akhirnya kembali bersama dan memiliki anak. Kemudian hasil dari otopsi dari dokter forensik menyampaikan bahwa hasil otopsi terdapat beberapa luka tusuk, diantaranya 4 di punggung, 3 di dada, 1 di perut, dan 2 di bagian lengan. Untuk dari hasil otopsi dari dokter forensik menyampaikan penyebab kematian dari korban adalah diduga akibat luka tusuk yang mengenai jantung. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 bilah pisau sangkur warna hitam merek Columbia panjang 32 cm berikut salur pisaunya, 1 potong daster warna merah motif bunga, 1 potong celana dalam biru, 1 potong BH warna merah, 1 unit Honda Brio warna hitam. Untuk kronologi sendiri, pada hari Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 4.30 semula korban pulang bersama dua saudaranya dari Sukanandi. Sampai di lokasi kejadian, korban langsung masuk ke rumah Ropingah yang merupakan bibi korban. Saudara korban juga masuk rumah sendiri yang berdampingan dengan rumah bibi korban. Sesaat setelah saudara korban masuk rumah, tiba-tiba mendengar suara gaduh dari rumah bibi korban. Kemudian saudara korban menuju rumah tersebut, namun ketika hendak masuk, pintu rumah terkunci dari dalam. Pintu akhirnya dibuka oleh saudara yang lain. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, melihat korban sedang cekcok mulut dengan tersangka di ruang tamu depan. Lalu tiba-tiba tersangka menghujamkan pisau ke arah korban dengan membabi buta yang mengenai tubuh korban. Lalu saudara korban berusaha untuk melerai serta berusaha meminta bantuan warga keluar rumah. Ketika saudara mencari bantuan, warga pelaku melarikan diri dan kembali lagi ke TKP. Korban sudah ditolong warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Banjarnegara. Kemudian untuk kronologi penangkapan, bahwa Rabu 10 Juli sekitar pukul 5 tersangka lari ke rumah saudara Kasan Topni yang merupakan tokoh agama di Sawangan, kemudian menghubungi anggota Polsek Punggelan. Lalu tersangka diamankan ke Polsek Punggelan dan dibawa ke Polres Banjarnegara. Untuk pasal sendiri yang kita persangkakan sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang disita, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar lagi ke pasal 351 ayat 1 KUHP ya, yang 340 pembunuhan berencana, 338 pembunuhan, dan 351 ayat 1 penganiayaan yang mengakibatkan matinya seorang. Ancaman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sekian, terima kasih.